Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kula lan panjenengan pun mantun salat selalu melaksanakan zikir. Napa zikir niku? Berzikir adalah untuk mengenal kepada Allah. Mengenalkan apa itu? Mengenalkan ruh kita kepada pemiliknya. Banyak macam-macam zikir, banyak macam-macam hafalan. Namun ingatlah bahwa zikir itu perumpamaan suatu kendaraan. Kendaraan yang akan membawa diri kita untuk mengenalnya. Maka janganlah kendaraan ini kita kotori dengan niatan-niatan keduniawian. Niatan keduniawian itu apa? Di saat kita beranjak ingin mengenal kepada Allah, janganlah kita membawa keinginan-keinginan duniawi di dalam kendaraan kita. Karena apa? Allah tidak berkenan bila kendaraan kita terdapat sesuatu keduniawian. Maka berzikirlah dengan kekosongan, berzikirlah dengan nafas. Nafas yang bagaimana? Ada beberapa macam nafas. Ada 3 golongan. Yang pertama adalah nafas yang lembut, nafas yang ringan, nafas yang tanpa beban, yaitu seperti nafas kita saat mau tidur. Di dalam nafas itulah terdapat suatu keheningan, suatu kekosongan, dan tidak membawa beban atau keduniawian. Buatlah posisi kita dengan sebaik-baiknya, posisi kita dengan senyaman-nyamannya, dan mulailah dengan nafas lembut. Di dalam nafas lembut itu nanti ada suatu titik kekosongan yang mana nafasnya berdetak sangat lembut. Ikutilah nafas lembut itu dengan zikir. Di dalam napas lembut itu tiada apa-apa, tiada beban alam pikir duniawi. Namun zikir dan makna zikir itu yang ada. Di dalam perjalanan zikir, bila mana muncul suatu keinginan di dalam hati, maka nafas itu akan berubah menjadi detak
yang agak cepat. Tanda-tanda detak yang agak cepat, tanda-tanda nafas yang agak cepat itulah nafas yang kedua, yaitu nafas keduniawian. Maka akan mencampuri kendaraan awal kita saat ingin menghadap kepada Allah. Kendaraan kita telah terisi dengan keduniawian sehingga nafas kita berubah menjadi agak cepat. Bagaimana cara untuk membuat nafas menjadi lembut kembali? Maka bersyahadatlah. Bila mana syahadat itu di dalam dirimu belum mencukupi atau belum cukup kembali kepada nafas lembut, maka tariklah nafas dalam-dalam dan hembuskan secara perlahan-lahan, dan akan menemukan kembali nantinya titik nafas yang lembut. Bila mana nafas lembut ini akan berjalan, ikutin terus nafas ini dengan lembut tanpa engkau pikirkan, bahkan nantinya tidak terasa bahwa diri kita ini bernapas. Nafas itu akan sangat lembut dan berirama sangat-sangat halus. Ikutin selalu zikir dengan maknamu, ikutin terus dan jangan dicampuri dengan keduniawian. Kenapa keduniawian itu selalu hadir? Memang selalu hadir karena dia tidak terlepas dalam diri kita. Namun kita bisa mengendalikannya dengan cara memahami bahwa itu bukan suatu keinginan dalam mengenal Allah, namun dia muncul secara tiba-tiba karena dia memang menyatu dalam diri kita. Namun setidaknya kita bisa mengendalikan dengan nafas dan dengan pemahaman bahwa mengenal Allah janganlah membawa keduniawian. Namun bila keinginan keduniawian itu nantinya di dalam suatu perjalanan ruhani, di dalam suatu perjalanan zikir akan dipertemukan dengan sesuatu keinginan, yaitu keinginan apapun yang ada di dunia, maka janganlah kita hiraukan, janganlah kita kejar. Biarkan itu sebagai petunjuk-petunjuk, sebagai hadiah buat diri kita bahwa Allah itulah akbar. Allah memiliki segalanya. Apa yang kula jenengan ketahui nantinya, itulah akbarnya Allah. Janganlah kulolan panjenengan mengikuti keduniawian di dalam perjalanan rohani, karena perjalanan rohani kita ingin mengenal Allah, bukan ingin mengenal ciptaan Allah. Biarlah ciptaan Allah itu menunjukkan dirinya kepada kulolan panjenengan di dalam perjalanan rohani, karena Allah menunjukkan begitu akbarnya, segala ciptaannya begitu banyak, sehingga di dalam perjalanan rohani akan dipertunjukkan. Dan di situ ada pilihan mana yang kulolan panjenengan ambil. Apakah kita berhenti di dalam ciptaannya atau kita melewati dengan baik, melewati dengan memahaminya,
karena di situ bukan tempatnya Allah. Di situ tempat ciptaan Allah, yang mana semua itu adalah keinginan. Keinginan-keinginan di dalam keduniawian itu wujud nantinya di dalam perjalanan rohani. Oleh sebab itu, monggo kula lan panjenengan berangkat di dalam zikir, berangkat untuk mengenal Allah. Perbanyaklah terlebih dahulu rasa syukur kita kepada apa dan apa yang telah diberikan selama ini kepada kula lan panjenengan. Karena rasa syukur dan mengagungkan itulah sebagai bekal kita untuk menjalankan perjalanan rohani mengenal Allah. Wujud-wujud di dunia ini adalah kendaraan untuk mengenalnya. Namun di dalam isi kendaraan-kendaraan, di dalam isi segala wujud duniawi ataupun perbuatan ataupun kejadian, itulah yang kita cari isi dari semuanya, yaitu rasa syukur dan mengagungkan. Isi itulah rasa kita untuk mengenal Allah. Dengan semakin banyak kita mengenal rasa syukur dan rasa mengagungkan, maka di dalam perjalanan rohani nantinya kita bisa diselamatkan. Oleh sebab itu, pandailah kita, belajarlah kula lan panjenengan selama kita diberikan napas, selama hidup ini masih dipersilahkan kita untuk menikmatinya, maka gunakanlah untuk selalu bersyukur dan mengagungkan kepada Allah. Karena rasa itulah nantinya yang akan mempertemukan kula lan panjenengan. Di dalam perjalanan rohani, pertemuan-pertemuan yang belum pernah kita rasakan, yang belum pernah kita ketahui, nantinya akan kita rasakan, akan bisa diketahui. Namun ingat, semua perjalanan rohani bukanlah dari diri kita, bukan dari diri manusia, namun Allah lah yang mengundang untuk ruh yang ada di dalam diri kita, yang akan diperjalankan kembali dalam mengulangi atau mengingat kembali asal mula kita diperjalankan. Di dalam perjalanan rohani nantinya ada rasa kebingungan. Kebingungan dikarenakan apa? Kebingungan dikarenakan sesuatu yang belum pernah kita ketahui. Sesuatu wawasan duniawi terbalik sehingga kita menjadi kebingungan. Suatu saat bila kebingungan itu sudah menjadikan kebenaran, maka akan muncul rasa ketakutan. Ketakutan memahami diri sendiri, memahami siapa diri ini. Setelah rasa takut itu muncul dan sudah terlewati dengan baik, maka muncullah kembali rasa kebinasaan duniawi. Duniawi lebur di dalam diri, wujud lebur di dalam diri, yang ada hanyalah isi
isi dari setiap wujud. Bila isi dari setiap wujud telah kita lalui, maka disitulah nanti akan bisa merasa, akan bisa mengetahui siapa sebenarnya Tuhan kita, dan akan memberikan sesuatu kebenaran-kebenaran yang nantinya akan disampaikan. Karena orang yang beriman adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang bisa mengenal Allah dengan sebenarnya. Siapa orang-orang pilihan itu? Kulolan panjenengan, khalifah jagat. Oleh sebab itu, marilah kita awali hidup ini dengan rasa syukur dan mengagungkan, rasa syukur dan mengagungkan. Karena dengan rasa syukur dan mengagungkan itulah kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, akan bisa mengenal siapa pemilik nama Allah. Cukup semanten kula nyuwun ngapunten ingkang agung, amargi kula lan panjenengan wujud manungsa ingkang pangonan kelepatan lan lalai. Maha benar milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.